こまでもらえ疲れも感じない探すものがあるから雨と風闇の中避難所もないけど体が濡れに込んでも構いませんと思って Oke teman-teman, pada kesempatan hari ini saya akan mereview tanaman cabai bara F1 usia 50 hari setelah tanam ya teman-teman. Di usia 50 hari setelah tanam ini ada yoga yang bertanya, katanya bang, untuk fungisida dari mulai yang termahal sampai yang termurah atau termurah sampai termahal sudah saya lakukan. Tapi untuk tanaman cabai yang saya miliki 800 batang semuanya mati akibat jamur ya teman-teman. Oke baiklah teman-teman, untuk cara penanggulangannya simak terus videonya sampai selesai. Kenapa hal tersebut bisa terjadi ya teman-teman. Jadi penting untuk diingat bahwa untuk proses penanaman cabai itu yang harus sangat-sangat diperhatikan adalah saat kita melakukan proses pemilihan bibit yang baik dan benar ya teman-teman. Jadi pemilihan bibit berkualitas adalah faktor yang sangat utama ketika ingin melakukan proses budidaya tanaman cabai. Dan kemudian yang keduanya adalah sudah saya jelaskan beberapa kali adalah dalam proses pengolahan lahan ya teman-teman. Jadi dalam proses pengolahan lahan untuk proses budidaya tanaman cabai itu adalah tidak sembarangan atau tidak simsalabim asal-asalan, yang kemudian akibatnya nanti ke depan ketika kita melakukan proses pengolahan lahan tidak baik dan benar, maka itu yang akan terjadi ya teman-teman. Jadi ketika kita melakukan proses penanaman cabai di lahan yang sudah beberapa kali kita tanami, baik itu kita tanami terong, baik itu kita tanami cabai, maka jamur tular tanah atau kita sering menyebutnya dengan jamur kapasisi atau jamur rhizoctonia. Nah di situ jamur tersebut meskipun pada tanah tersebut kita sudah lakukan proses pemberian fungisida, baik fungisida kontak ataupun sistemik, bahkan dari fungisida termahal atau fungisida sampai yang murah sekalipun, jika hal tersebut sudah terjadi maka jamur yang berkembang pesat di tanah tersebut memang sudah sulit untuk ditanggulangi ya teman-teman. Nah kemudian hal yang harus dilakukan yang pertama ketika hal tersebut sudah terjadi adalah diamkan dulu tanah tersebut selama 1 musim atau selama 1 tahun ya teman-teman. Selama 1 tahun biarkan dulu lahan itu beristirahat agar nanti jamur tersebut tidak menyebar luas ya teman-teman. Kemudian jika sudah kita diamkan selama 1 tahun tanpa kita tanami apa-apa, biarkan gulma tumbuh subur seperti ini ya teman-teman. Nantinya ke depan setelah 1 tahun kita diamkan barulah kita melakukan proses pengolahan lahan. Tetapi sebelum melakukan proses pengolahan lahan silahkan spray dengan biofungisida. Biofungisida itu banyak bentuknya sesuai dengan yang saya review pada video sebelumnya. Bisa menggunakan biofungisida granul atau bisa menggunakan biofungisida cair ya teman-teman. Nah setelah 1 tahun tersebut kita diamkan dan kemudian kita mengolah lahan dengan baik dan benar setelah melakukan proses pemberian fungisida secara yang tadi saya katakan, nantinya lahan tersebut akan steril kembali, barulah kita bisa melakukan proses penanaman ya teman-teman. Dan hal yang selanjutnya adalah ketika kita melakukan proses penanaman adalah silahkan rolling. Kemudian tip yang selanjutnya adalah rolling tanaman ya teman-teman. Artinya setelah kita melakukan proses pendiaman lahan selama 1 musim atau 1 tahun baru kita mengolah lahan kemudian kita memberikan biofungisida. Jikalau kita melakukan proses penanaman cabai, maka setelah melakukan proses penanaman cabai maka ganti tanaman tersebut di musim keduanya dengan tanaman yang lain. Misalkan tanaman timun ya teman-teman atau tanaman buncis, yang penting tidak tanaman berkayu ya teman-teman. Karena kenapa? Kalau masih tanaman berkayu biasanya akan cenderung lebih menular untuk jamur kapasisi atau jamur tular tanah atau sering kita menyebutnya jamur rhizoctonia ya teman-teman. Oleh karenanya maka perollingan tanaman tersebut sangat penting untuk menghindari hal-hal tersebut agar tidak terjadi proses busuk batang atau layu fusarium pada tanaman yang teman-teman miliki ya teman-teman.
Karena kalau kita melakukan proses penanaman 800 pohon kemudian mati 100%, saya rasa itu memang untuk proses lahannya memang sudah rusak ya teman-teman. Kemudian tips yang selanjutnya adalah hindari pupuk kimia berlebih. Artinya jangan gunakan teman-teman dengan menggunakan semisal urea ya teman-teman. Karena urea itu mengandung nitrogen yang tinggi sehingga untuk proses perkembangan jamur dalam tanah itu cenderung lebih sangat-sangat meningkat ya teman-teman. Oleh karenanya maka hindari untuk melakukan proses pemberian urea secara berlebihan atau sering kita menyebutnya dengan nitrogen. Dan tips selanjutnya adalah ya teman-teman, gunakan kalsium tinggi. Bisa menggunakan dolomit atau kapur pertanian untuk lahan yang memang cenderung sudah rusak ya teman-teman. Dan tips terakhirnya adalah gunakan pupuk organik atau pupuk kandang kohe ayam atau kohe petelur yang sudah difermentasi. Itulah adalah tips-tips atau cara yang saya lakukan terhadap budidaya tanaman yang saya miliki. Kenapa kemudian jikalaupun ada yang mati itu tidak akan 100% seperti yang teman-teman bilang di kolom komentar. Katanya tanam cabai 800 pohon mati semua, bagaimana solusinya? Itu adalah solusi dari saya. Jadi yang pertama adalah gunakan bibit yang baik dan berkualitas. Kemudian diamkan tanah tersebut atau lahan tersebut selama 1 musim atau 1 tahun. Kemudian yang ketiganya adalah gunakan biofungisida, spray dengan biofungisida sebelum kita melakukan proses pengolahan lahannya. Dan kemudian yang keempatnya adalah hentikan pemberian pupuk yang mengandung unsur nitrogen tinggi. Kemudian yang kelimanya adalah gunakan kohe kotoran hewan yang sudah difermentasi itu ya teman-teman. Hal-hal tersebut akan terjadi proses pemulihan tanah secara otomatis. Dan nanti setelah melakukan hal tersebut, setelah jadi bedengan seperti ini, itu silahkan teman-teman bisa menggunakan pemberian kapur dolomit ya teman-teman. Oke, terima kasih telah menyimak video saya dalam review dan cara bagaimana agar tanaman cabai yang kita miliki itu tidak 100% mati ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Tetap semangat para petani di seluruh Nusantara. Tanpa pangan yang cukup maka bangsa dan negara tidak akan maju. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.